Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu hal yang paling sulit yang kita lakukan dalam hidup ini adalah mengampuni, betul? Mengampuni bukan masalah kecil. Terlalu sering luka yang dibuat oleh orang lain meninggalkan bekas yang sangat dalam untuk setiap kita. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin akan bertanya seperti Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Pertanyaan itu sangatlah manusiawi. Namun jawaban Yesus menunjukkan bahwa pengampunan di dalam kerajaan Allah bukan soal menghitung jumlah, melainkan soal mengenal hati Bapa. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, Petrus memulai dengan pertanyaan, sampai 7 kali? Bagi ukuran orang Yahudi saat itu, angka 7 sudah terdengar sangat murah hati. Tetapi, apa jawab Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang memberi angka secara matematika, 490 kali. Maksudnya adalah pengampunan dalam kerajaan Allah tidak hidup dari hitung-hitungan. Tidak perlu dihitung berapa banyak kita sudah mengampuni, berapa banyak saya perlu mengampuni dia. Lalu Yesus memberi perumpamaan tentang seorang raja dan 2 orang hambanya. Hamba pertama berhutang 10.000 talenta. Saudara, ini suatu jumlah yang sangat besar, luar biasa besar. Dan mustahil untuk bisa dibayar. Artinya hutang itu menggambarkan sesuatu yang tidak sanggup diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Ketika hamba itu memohon, raja itu berbelas kasihan dan membebaskan, menghapuskan hutangnya. Ini adalah gambaran kasih Allah kepada setiap kita. Dosa kita di hadapan Allah begitu besar. Dan kita tidak sanggup
untuk melunasinya. Seharusnya kita menerima hukuman. Seharusnya kita itu akan menerima hukuman kekal, kematian kekal. Tetapi di dalam belas kasihan-Nya, Allah mengampuni setiap kita. Masalahnya muncul setelah itu. Hamba yang baru saja diampuni ini keluar dan bertemu dengan kawannya yang hutangnya hanya 100 dinar. Saudara, jumlahnya ini jauh lebih kecil dibandingkan hutangnya sendiri. Tetapi bagaimana orang yang tadi sudah diampuni, dihapuskan hutang yang sangat banyak itu? Ia menolak bermurah hati. Ia malah mencekik kawannya, menuntut pembayaran dan memasukkannya dalam penjara. Saudara, temannya ini masuk dalam penjara sudah tidak mungkin bisa melunasi hutangnya karena dia masuk dalam penjara. Ketika raja itu mendengar, ia berkata, "Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Saudara, ini ada sesuatu yang penting. Kita mengampuni bukan karena orang lain itu layak untuk diampuni, bukan. Kita mengampuni bukan karena kita mampu, kita bisa mengampuni. Tetapi kita mengampuni karena apa? Karena kita sendiri sudah terlebih dahulu menerima pengampunan yang jauh lebih besar dari Allah kita. Kita mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah kita. Ayat 35 menutup dengan sangat serius. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus menekankan bahwa pengampunan bukan hanya ucapan bibir. Pengampunan itu harus keluar dari hati kita. Saudara, firman ini menantang kita dengan sangat pribadi. Mungkin hari ini ada nama tertentu yang langsung muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Orang yang melukai kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang sampai hari ini masih sulit untuk kita ampuni. Yesus tidak sedang berkata bahwa luka itu tidak nyata, bahwa luka itu harus diabaikan, tidak. Yesus tidak berkata bahwa kejahatan itu kecil, apa yang orang lakukan kepada kita itu sesuatu yang kecil, tidak. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk melihat satu hal yang lebih besar. Pengampunan Allah atas hidup kita. Saat kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar dosa kita, dan Tuhan sudah mengampuni itu, hati kita akan mulai dilembutkan untuk bisa mengampuni yang lain. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Mengampuni berarti menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Dan membiarkan hati kita dibebaskan dari racun kepahitan. Jangan biarkan hidup kita, diri kita, hati kita rusak. Karena kita membenci orang lain. Mungkin saja orang yang kita tidak bisa ampuni, kita benci itu sudah tidak ingat lagi. Sudah tidak peduli lagi dengan kita. Tapi kita masih menyimpan kebencian, kemarahan, luka itu. Dan perlahan-lahan merusak diri kita. Saudara, mari kita belajar untuk mengampuni. Karena seringkali orang yang tidak mau mengampuni bukan hanya mengikat orang lain, tetapi pada akhirnya memenjarakan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, kita semua adalah hamba yang pernah memiliki hutang yang sangat besar di hadapan Allah. Namun di dalam Kristus, hutang itu telah dihapuskan. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai orang-orang yang juga mau mengampuni. Orang yang sungguh menyadari dirinya telah diampuni akan belajar mengampuni dengan hati yang lembut. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lembutkan hatiku. Ajarku untuk mengampuni. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni aku. Maukah saudara melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti, mengecewakan saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau mau mengampuni kami.
Dan biarlah pengampunan yang kami sudah terima itu, kasih yang kami sudah rasakan itu, kami juga boleh berikan kepada yang lain. Kasih itu boleh memampukan kami untuk mengampuni yang lain. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang melukai kami. Tuhan, kami tidak mau luka itu, kebencian itu, kemarahan itu terus ada dalam diri kami. Tuhan, kami tidak mau memenjarakan diri kami karena kami tidak bisa mengampuni. Tolong kami untuk bisa mengampuni yang lain. Bantu kami ya Tuhan, mampukan kami. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.